Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Aspek Perkembangan Sosial, Emosional, dan Moral Agama yang disampaikan oleh 1. Muhammad Za'ani Takumlo, 2. Hanin Aisyah Azhari, 3. Ikhdanur Faresa. Hakikat perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Secara luas, diketahui bahwa periode anak menurut Harlock 1992 dibagi menjadi dua periode yang berbeda, yaitu masa anak awal dan masa anak akhir. Periode masa anak awal berlangsung dari usia 2 tahun sampai 6 tahun atau lebih dikenal dengan sebagai anak usia dini. Adapun periode masa anak akhir berlangsung dari 6 tahun sampai tiba saatnya anak matang secara seksual. Yang dimaksud dengan anak usia dini atau anak taman kanak-kanak menurut Bigler dan Snowman ialah mereka yang berusia 3-6 tahun dan biasanya mereka mengikuti program kindergarten atau taman kanak-kanak. Adapun para pendidik menyebutnya sebagai usia taman kanak-kanak atau anak usia dini. Karena pada masa ini anak baru berada pada tahap persiapan pendidikan formal di kelas atau sekolah dasar. Dengan kata lain, bahwa pada masa ini anak berada pada masa pendidikan, jembatan antara rumah dan sekolah. Lain halnya dengan ahli psikologi, mereka menyebutnya sebagai usia kelompok, di mana anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian pada waktu mereka masuk kelas suatu nanti. Selain menyebutnya sebagai usia kelompok, para ahli psikologi juga menyebutnya dengan beberapa sebutan lain, di antaranya sebagai usia jelajah. Istilah ini diberikan karena masa ini anak-anak ingin mengetahui keadaan lingkungannya, bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungannya. Oleh karena itu, pada masa ini, anak sering juga disebut usia bertanya. Pada masa ini, anak juga menonjol dalam hal meniru pembicaraan dan tindakan orang lain. Oleh karena itu, periode ini dikenal sebagai usia meniru. Karakteristik perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. 1. Tahap usia 0-2 tahun. A. 0-3 bulan. B. 4-6 bulan. C. 7-9 bulan. D. 10-12 bulan. E. 13-18 bulan. F. 19-24 bulan. 2. Tahap usia 2-4 tahun. A. 2-3 tahun. B. 3-4 tahun. 3. Tahap usia 4-6 tahun. A. 4-5 tahun. B. 5-6 tahun. Pada usia 0-3 bulan, anak menjalin hubungan dengan orang lain dengan tangisannya, ekspresi wajah, dan gerak badannya, tidak dengan perkataannya. Itulah sebabnya orang tua harus aktif belajar tentang arti tangisan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh anak. Anak pun demikian. Dia akan belajar arti dari ibu dan bapaknya mulai dari nada suaranya, cara menyentuh, dan sikapnya. Dibandingkan dengan suara bapaknya dan orang asing lainnya, pada usia ini anak lebih menyukai suara ibunya. Pada usia 4-6 bulan, kemampuan menjalin hubungan pada bayi akan berkembang seiring dengan kebutuhannya untuk bertemu orang lain dengan lebih sering. Pada usia ini, bayi akan lebih menyadari keberadaan orang lain termasuk orang asing di sekitarnya. Bayi juga akan menggunakan senyuman, mata, dan suara untuk menarik perhatian dan berhubungan dengan orang lain. Kemampuan sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi harus berkesinambungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial harus melibatkan emosional, sebab keduanya terintegrasi dalam bingkai kejiwaan yang utuh. Emosi adalah kondisi kejiwaan manusia karena sifatnya psikis atau kejiwaan. Maka emosi hanya dapat dikaji melalui letupan-letupan emosional atau gejala-gejala dan fenomena-fenomena seperti kondisi sedih, gembira, gelisah, benci, dan sebagainya. Namun kondisi emosi masing-masing anak berbeda-beda. Oleh karena itu memberikan permainan untuk mengasah emosi anak juga berbeda-beda.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini. 1. Faktor lingkungan keluarga. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun orang dewasa lainnya. 2. Faktor dari luar rumah. Faktor di luar rumah adalah wadah bagi anak untuk bersosialisasi. Di luar rumah, anak akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, seperti teman sebaya, orang yang lebih kecil darinya, orang dewasa, sehingga sosialnya akan berjalan sesuai dengan perannya di lingkungan tersebut. 3. Faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Jika seorang anak memiliki pengalaman sosial yang buruk, seperti tidak diperbolehkan main keluar rumah oleh orang tuanya, maka hal itu akan berpengaruh bagi proses sosialisasinya kepada lingkungan sekitarnya yang berada di luar rumah. Pengertian pengembangan nilai agama dan moral. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Purdarminto, dinyatakan bahwa nilai adalah harga, sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai-nilai agama adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tubuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, yang menjadi pedoman berperilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi untuk mencapai kesejahteraan. Pengembangan agama dan moral. Bayi tidak memiliki nilai dan suara hati. Bayi tergolong non-moral, tidak bermoral maupun amoral, dalam artian bahwa perilakunya tidak dibimbing oleh nilai-nilai moral. Lambat laun ia akan mempelajari kode moral dari orang tua dan kemudian dari guru-guru dan teman-teman bermain. Dan juga ia belajar pentingnya mengikuti kode-kode moral. Belajar berperilaku moral yang diterima oleh sekitarnya merupakan proses yang lama dan lambat, tetapi dasar-dasarnya diletakkan dalam bahasa bayi, dan berlandaskan dasar-dasar inilah bayi membangun kode moral yang membimbing perilakunya bila telah menjadi besar nantinya. Aspek pengembangan nilai agama dan moral. Menurut Suyadi, nilai agama dan moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral manusiawi. Menurut Likona, moral adalah suatu tuntunan perilaku baik yang dimiliki individu sebagai moralitas yang tercermin dalam pemikiran atau konsep, sikap, dan tingkah laku. Konsep pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. 1. Pengembangan berperilaku yang baik dimulai dari dalam keluarga. A. Moralitas penghormatan. B. Perkembangan moralitas kehormatan berjalan secara bertahap. C. Mengajarkan prinsip menghormati. D. Mengajarkan dengan contoh. E. Mengajarkan dengan kata-kata. F. Mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya. G. Mengajarkan anak untuk mengembang tanggung jawab. H. Mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. 2. Pengembangan kebiasaan berperilaku yang baik di sekolah. Perkembangan moral anak tidak terlepas dari lingkungan di luar rumah. Menurut Sujiono, lingkungan sekolah berperan dalam pengembangan moral anak usia dini. Pendidikan moral pada lembaga pendidikan formal dimulai ketika anak-anak mengikuti pendidikan pada pendidikan anak usia dini. Diperoleh anak-anak dari taman kanak-kanak memberikan pengaruh positif pada perkembangan anak selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.